Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan teman saya Hafizatul Ilma akan menjelaskan materi tentang senyawa karbon. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah yang mengampu judul senyawa karbon. Oke, langsung saja kita ke videonya. Senyawa karbon ini, hal yang pertama yang kita bahas adalah keunikan atom karbon C, yang mana atom karbon C ini memiliki 4 elektron valensi dengan nomor atom 6. Atom C memiliki 4 elektron valensi, sehingga untuk mencapai kestabilan, maka atom C akan membentuk ikatan kovalen tanpa adanya PEB atau pasangan elektron bebas. Kemudian yang kedua, atom C membentuk ikatan kovalen dengan berbagai unsur non-logam, terutama hidrogen, oksigen, dan golongan halogen F, Cl, Br, dan I. Kemudian atom C relatif kecil sesuai dengan nomor periodenya 2. Atom karbon hanya memiliki 2 kulit atom sehingga jari-jari atom C relatif kecil. Kemudian keuntungan dari jari-jari relatif kecil, yang pertama, ikatan kovalen yang dibentuk karbon ini relatif kuat. Yang kedua, karbon dapat membentuk ikatan rangkap dan rangkap 3. Kemudian yang poin B yaitu rantai atom karbon. Rantai atom karbon ini seperti yang kita bahas, atom C tadi memiliki 4 elektron valensi yang membentuk ikatan antar atom C berupa ikatan tunggal, rangkap, dan rangkap 3, juga lingkar siklik. Yang ketiga yaitu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, yang mana atom C primer adalah atom C yang terikat langsung pada satu atom C lainnya. Kemudian atom C sekunder adalah atom C yang terikat pada 2 atom C lainnya. Contohnya, saya akan berikan contoh. Ini bisa terlihat. Ini contoh dari atom C. Sebentar ya. Nah, ini yang paling ujung ini namanya atom C primer karena dia hanya mengikat satu atom C. Yang kedua ini adalah atom C tersier karena dia mengikat 3 atom C lainnya, 1, 2, dan 3. Kemudian yang tengah-tengah ini atom C kuaterner karena dia mengikat 4 atom C lainnya, 1, 2, 3, dan 4. Baik, paham sampai sini? Oke, kita akan lanjut. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa karbon yang paling sederhana, terdiri atas unsur C dan H. Keberadaan jumlahnya paling banyak. Hidrokarbon dikelompokkan berdasarkan bentuk bentuk rantai C dan jenis ikatan rantai C-nya. Berdasarkan bentuk rantai C, alifatik artinya rantai terbuka dan alisiklik artinya rantai lingkar. Aromatik artinya rantai cincin. Berdasarkan jenis ikatan C-nya, hidrokarbon ini berdasarkan jenis ikatan C-nya terbagi menjadi 3. Yang seperti yang kita tahu, alkana, alkena, dan alkuna. Penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon ini terdiri dari 3, alifatik, alisiklik, dan juga aromatik. Yang mana saya jelaskan tadi, alifatik itu rantai terbuka, kemudian alisiklik itu rantai cincin, kemudian aromatik itu rantai lingkar terkonjugasi. Rantai terbuka itu seperti biasa. Seperti ini dinamakan juga rantai terbuka. Kemudian rantai cincin, dia akan atom C-nya akan melingkar membentuk cincin. Kemudian aromatik atau rantai lingkar konjugasi, contohnya itu benzen yang kayak ini bentuknya tuh. Yang bentuknya itu segi 6. Kemudian ada H-nya, itu contohnya benzen.
Kemudian dari senyawa alifati ini terbagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya jenuh dan tak jenuh. Jenuh itu ada yang namanya alkana, yang tak jenuh itu ada alkena dan alkuna. Rumus umum dari alkana itu CnH2n plus 2. Kemudian alkena CnH2n, kemudian alkuna CnH2n-2. Oke. Kemudian alkana ini merupakan hidrokarbon jenuh. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan bahas alkana. Alkana ini merupakan hidrokarbon jenuh atau memiliki ikatan tunggal. Rumus umumnya seperti yang saya sebutkan tadi, CnH2n plus 2. Yang deret homolognya pasti kalian tahu. Yang pertama metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana, dan seterusnya. Yang kedua, sebelumnya kita akan bahas dulu tata nama alkana. Yang pertama, kita pilih dulu rantai induk atau rantai terpanjang dari alkana. Nah, seperti ini. Kita pilih rantai terpanjang dari alkana, yang mana merupakan rantai terpanjang. Bisa ke sini dia, bisa ke sini, bisa menuju ke atas, bisa menuju ke bawah. Kemudian beri nama cabang karena rantai induk diberi nomor urut dengan sedemikian rupa. Cabang mendapat nomor yang terkecil. Di cabang itu kita akan berikan nomor urut 1, 2, 3. Nah, pemberian nomor urut itu harus misalnya nomor 1 itu harus berdekatan dengan yang bergandengan gitu ya. Nah, kemudian cara pemberian nama dengan nama alkil atau akhiran il sama dengan nama alkana, hanya ana diganti il. Kemudian misal metana diganti metil, propana diganti propil. Oke. Kemudian 4. Jika terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang tersebut sekali saja dan diberi awalan dengan menyatakan jumlah cabang di tri dan tetra. Nah, misal yang ini tadi kan, ini kan ada 1, 2, 3 cabang, namanya itu tri. Misalnya trimetil atau tripropana, kan bisa begitu. Kemudian tata nama alkana itu sudah paham, kita akan lanjut ke sifat-sifat alkana. Sifat-sifat alkana ini pertama, sukar larut dalam senyawa polar atau air, tetapi larut dalam pelarut non-polar. Kemudian yang kedua, pada T kamar C1 sampai C4 berwujud gas. Kemudian yang ketiga, semakin banyak rantai C, titik didih semakin tinggi untuk jumlah C yang sama. Kemudian 4, sukar bereaksi dengan senyawa lain. Reaksi-reaksi alkana, ada banyak sekali reaksi alkana. Yang pertama, reaksi pembakaran, reaksi substitusi, dan reaksi perengkahan. Reaksi pembakaran yaitu adalah reaksi yang akan menghasilkan CO2, CO, dan H2O. Reaksi substitusi ini adalah penggantian atom H dari alkana dengan atom lain, khususnya halogen. Kemudian reaksi perengkahan. Perengkahan ini adalah alkana rantai panjang menjadi potongan-potongan C yang pendek. Terjadi pada P dan T tinggi tanpa O2. Bahasan yang kedua yaitu tentang alkena. Alkena ini merupakan hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka dan tidak jenuh, di mana pada salah satu rantai C ikatan rangkap. Kemudian rumus umum dari senyawa alkena ini adalah CnH2n. Kemudian tata nama alkana sama saja seperti tata nama alkena, hanya saja dia terdapat garis 2 seperti itu. Adanya garis 2 dan diberi akhiran ena bukan ana ya. Nah, kemudian
tata namanya sama seperti yang saya bilang. Kemudian reaksi yang ada pada alkena. Yang pertama ada reaksi pembakaran, yang kedua ada reaksi adisi, yang ketiga ada reaksi polimerisasi. Reaksi pembakaran yaitu reaksi yang menghasilkan CO2, CO dan H2O dan lebih banyak partikel C. Kemudian reaksi adisi atau reaksi adisi ini bisa disebut juga reaksi penambahan. Reaksi penambahan dari ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Dari ikatan rangkap 2 berubah menjadi ikatan rangkap 3. Bisa seperti itu. Nah, itulah disebut dengan reaksi adisi atau reaksi penambahan. Kemudian, reaksi polimerisasi adalah molekul kecil menjadi molekul besar. Reaksinya berupa molekul kecil menjadi molekul besar. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang poin ketiga, yaitu alkuna. Alkuna ini merupakan hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka. Nah, alkuna ini adalah senyawa yang tidak jenuh. Rumus umumnya adalah CN H2N-2. Kemudian untuk penamaannya dia sama saja seperti alkana, alkena, sama seperti alkana dan alkena. Namun pada saat penamaannya diberi akhiran una, misalnya etuna, propuna, dan lain-lain. Kemudian pada penamaan atau tata nama ini, pada reaksi ini akan terdapat namanya 3 rangkap ikatan yang berbentuk 3. Ada posisi ikatan rangkap 3. Nah, pada saat proses penamaan kita harus menamai rantai terpanjang, misalnya rantai terpanjang ini ya. Terus saya akan berikan rangkap 3. Oke. Ini rantai terpanjang. Ini rantai terpanjang, saya akan berikan 1 2 3 4 5 atau 1 2 3 4 5. Sama saja. Jika saya memberikan nomor di sini 1 2 3 itu salah, karena pada penomorannya harus mendekati dengan adanya rangkap 3 ini. Nomor awalannya itu harus dekat dengan rangkap 3. Oke, lanjut. Kemudian kita akan mengetahui tentang reaksi-reaksi yang ada pada alkuna. Ada yang pertama sama seperti sebelumnya, ada reaksi pembakaran, ada reaksi adisi juga, dan ada reaksi polimerisasi. Oke, kita akan bahas satu-satu. Reaksi pembakaran, reaksi yang menghasilkan CO2, CO dan H2O. Kemudian reaksi adisi sama, reaksi adisinya itu artinya penambahan atau penjenuhan. Namun untuk pembedanya, untuk penjenuhan alkuna dibutuhkan reaksi 2 kali lipat dari alkena. Yang pertama itu reaksi hidrogenasi alkuna plus 2H2. Kemudian reaksi hidrohalogenasi 2HX atau hidrogen halida. Kemudian reaksi halogen alkuna plus 2 unsur halogen FCl-BrI. Kemudian reaksi polimerisasi adalah dari molekul kecil menjadi molekul besar. Oke. Paham sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Ilma. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa karbon. Baiklah, langsung saja. Senyawa turunan alkana. Senyawa turunan alkana ada 7, yaitu alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa turunan alkana. Nomor cabang, nama cabang, urut abjad nomor, gugus fungsi, nama induk. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gugus fungsi. Yang kedua, memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Yang ketiga, menulis nomor
dimulai dari salah satu ujung sedemikian sehingga posisi gugus mendapat nomor terkecil. Yang keempat, menuliskan nama dimulai dari nama cabang-cabang atau nama alkil sesuai dengan jumlah atom karbon. Kemudian nama rantai induk, cabang-cabang sejenis kemudian digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan sebagainya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan abjad. Baiklah, saya akan menjelaskan tata nama senyawa turunan alkana. Yang pertama yaitu alkohol atau alkanol dengan rumus ROH. Alkohol adalah metana dengan satu atom H diganti oleh gugus fungsi OH. Rumus umumnya yaitu CnH2n plus O. Rumus IUPAC-nya yaitu mengganti akhiran A menjadi ol. Metana, metanol. Misal etana, etanol, propana, propanol, butana menjadi butanol, dan seterusnya. Sedangkan nama trivialnya yaitu ROH, alkil menjadi alkohol. Contohnya metil alkohol, etil alkohol, isopropil alkohol, dan sebagainya. Klasifikasi alkohol berdasarkan jenis atom karbon yang mengikat gugus OH. Yang pertama yaitu alkohol primer dengan rumus RCH2OH. Misal metanol, etanol, 1-propanol. Yang kedua yaitu alkohol sekunder dengan rumusnya yaitu RCHR dan OH. Terikat pada atom C sekunder, misalnya 2-propanol. Yang ketiga yaitu alkohol tersier dengan rumus umum RCR dengan OH. Terikat pada atom tersier. Misal 2-metil 2-propanol. Beberapa reaksi alkohol. Yang pertama yaitu dehidrasi alkohol atau pelepasan H2O atau air. Alkohol jika dipanaskan bersama H2SO4 atau asam sulfat pekat akan mengalami dehidrasi membentuk eter atau alkena. Pemanasan pada titik didih 130 derajat Celcius menghasilkan eter, sedangkan pada titik 180 Celcius menghasilkan alkena. Yang kedua yaitu oksidasi alkohol. Alkohol sederhana mudah terbakar berbentuk CO2 dan H2O. Namun dengan pengoksidasi sedang dan dalam lingkungan asam, alkohol teroksidasi. Alkohol primer menjadi aldehid, kemudian menjadi asam karboksilat. Kemudian alkohol sekunder menjadi keton. Alkohol tersier tidak teroksidasi karena yang diserang adalah atom H-karbinol atau atom karbon yang mengikat gugus OH. Beberapa reaksi alkohol. Reaksi alkohol dengan Na atau K, natrium atau kalium. Terjadi pada alkohol kering, tidak mengandung air sehingga dapat bereaksi dengan natrium atau kalium, sehingga atom hidrogen dari gugus OH diganti dengan natrium dan kalium menjadi Na-alkolat. Jika terdapat air, maka alkohol akan terurai menjadi alkohol dan NaOH. Misal RONA plus H2O menjadi ROH plus NaOH. Yang keempat yaitu esterifikasi atau pembentukan ester, di mana alkohol ditambah asam alkanoat menjadi ester plus air atau H2O. Ester tidak bereaksi dengan oksidator, reduktor maupun basa, sehingga umumnya digunakan sebagai pelarut. Senyawa turunan alkana yang kedua yaitu eter atau alkoksi alkana dengan rumus ROR. Dengan IUPAC-nya yaitu menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Sedangkan rumus trivialnya yaitu menyebutkan nama alkil-alkilnya urut abjad dan diakhiri dengan eter. Jika kedua alkil sama, maka diawali dengan di, tri, tetra, dan sebagainya. Contohnya CH3, CH2, 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 kemudian O dan CH2 dan CH3 disebut butana karena lebih panjang, jadi diperoleh nama etoksibutana. Sedangkan
yang di sebelah kanannya disebut etoksi karena lebih pendek. Pada rantai induk terdapat gugus metal pada atom C nomor 3. Jadi nama senyawanya yaitu 2-etoksi 3-metilbutana. Yang ketiga yaitu aldehid atau alkanal dan keton. Aldehid adalah gugus karbonil mengikat satu alkil dan satu atom hidrogen. Rumus umumnya yaitu CnH2nO. IUPAC-nya yaitu nama alkana rantai induk A diganti menjadi al. Misal butanol menjadi butanal. Menentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi sehingga atom karbon pada gugus CHO memiliki nomor 1. Sedangkan rumus trivialnya yaitu mengambil nama asam karboksilat dengan mengubah asam OAT atau asam AT menjadi akhiran aldehid. Misal, asam asetat menjadi asetaldehid dengan rumus CH3CHO. Contoh aldehid yaitu butanal dan 3-metilbutanal dan sebagainya. Contoh lainnya yaitu formaldehida, asetaldehida, propionaldehida, butiraldehida, valeraldehida, dan sebagainya. Keton adalah senyawa karbon yang mengandung gugus fungsi CO yang terikat pada dua gugus alkil, R dan R. Keton yang dianggap berasal dari senyawa alkana disebut alkanon. Rumus umumnya yaitu CnH2nO dengan rumus RCOR. IUPAC-nya yaitu sama dengan mengubah huruf terakhir A pada alkana dengan huruf ON, menentukan rantai terpanjang yang melewati gugus fungsi CO. Penomoran dimulai dari ujung terdekat gugus fungsi. Contohnya yaitu propanon, butanon, pentanon, dan seterusnya. Sedangkan nama trivialnya yaitu diambil dari nama alkil yang terdekat gugus karbonil, kemudian ditambahkan kata keton. Contohnya demetryl keton atau propanon, etil metal keton atau butanon, deetil keton atau 3-pentanon. Reaksi aldehid ditambah oksigen menjadi asam karboksilat. Keton tidak teroksidasi. Manfaatnya yaitu formaldehid untuk pengawet, sedangkan keton untuk pelarut industri cat. Yang keempat yaitu asam karboksilat dengan rumus RCOOH. Asam karboksilat atau asam alkanoat diturunkan dari nama alkana dengan sesuai mengganti akhiran A menjadi OAT dan memberi awalan asam. Rumus umum asam karboksilat yaitu CnH2nO2. Sedangkan nama IUPAC-nya yaitu nama alkana rantai induk A diganti menjadi OAT. Misal, metana menjadi asam metanoat, kemudian asam etanoat, asam propanoat, asam butanoat, dan sebagainya. Sedangkan nama trivialnya yaitu diambil dari sumber alami asam yang bersangkutan. Misal, asam metanoat disebut asam formiat atau formica itu semut. Semisal cuka, nama trivialnya yaitu asetat, sedangkan nama IUPAC-nya yaitu asam etanoat. Kemudian susu yaitu asam propionat, sedangkan nama IUPAC-nya yaitu asam propanoat. Kemudian mentega, asam butirat, nama IUPAC-nya yaitu asam butanoat, dan seterusnya. Sedangkan nama trivialnya yaitu jika ada cabang, maka cabang dinyatakan dengan huruf Latin, dimulai dari atom karbon yang terikat langsung pada gugus COOH, yaitu C nomor 2 pada A. Misal, IUPAC-nya yaitu asam 4-etil 2-metil heksanoat. Sedangkan nama trivialnya yaitu asam gamma etil alfa metil heksanoat. Sifat fisika asam karboksilat. Yang pertama, 9 anggota pertama asam karboksilat merupakan cairan tidak berwarna, namun memiliki bau yang tidak enak. Yang kedua, di atas 10 merupakan padatan seperti lilin dan memiliki tingkat penguapan yang rendah sehingga tidak berbau. Yang ketiga, memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkohol.
Dan yang keempat yaitu C1 sampai C4 larut dalam air. Seiring peningkatan jumlah atom, C kelarutan dalam air akan berkurang. Adapun reaksi asam karboksilat, yang pertama yaitu reaksi netralisasi. Asam karboksilat bereaksi dengan NaOH, Na2CO3, dan NHCO3. Sebagai berikut, netralisasi adalah suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas atau ALB dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun atau soap stock dengan tujuan memurnikan minyak. Yang kedua yaitu reaksi esterifikasi. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester, yaitu asam karboksilat ditambah alkohol menjadi ester plus air dengan bantuan asam dan kalor. Contohnya yaitu gliserol, asam lemak, dan trigliserida. Yang kelima yaitu senyawa turunan alkana ester atau alkil alkanoat. Ester atau alkil adalah gugus karbon yang terikat pada atom karbon atau gugus R, sedangkan alkanoat adalah gugus R dengan COO. Rumus umumnya yaitu CnH2nO2. Contohnya yaitu etil propanoat, propil metanoat, metil butanoat, propil etanoat, dan sebagainya. Adapun sifat fisika ester, yang pertama, ester merupakan turunan asam karboksilat dan memiliki bau yang menyenangkan, aroma yang sedap. Yang kedua, memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Reaksi ester yaitu ester bersifat netral, biasanya mengalami reaksi kimia di mana gugus alkoksi atau OR diganti dengan gugus lain. Yang pertama yaitu reaksi hidrolisis suasana asam, merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi. Dengan bantuan katalis asam, mereka dengan reaksi kesetimbangan. Contohnya yaitu RCOOR ditambah HOH dengan bantuan katalis asam menjadi RCOOH ditambah ROH. Yang kedua yaitu reaksi hidrolisis suasana basa. Merupakan reaksi sempurna, ester dilepaskan dari kesetimbangan diubah menjadi garam organik dan tidak bereaksi kembali dengan alkohol sehingga menyebabkan bersifat irreversibel. Contohnya RCOOR ditambah NaOH menjadi RCOONA ditambah ROH. Sedangkan RCOONA ditambah ROH akan tidak terjadi reaksi. Adapun manfaat asam karboksilat, yang pertama yaitu asam format untuk insektisida, obat-obatan, dan pewarna. Kedua, asam asetat untuk pewarna, insektisida, pengawet makanan. Adapun manfaat ester yaitu aroma buah-buahan tiruan. Asam lemak bebas. Asam lemak ditambah gliserol menjadi penyusun utama minyak atau lemak. Gliserol ditambah asam lemak akan menjadi lemak ditambah air dengan rumus sebagai berikut. Trigliserida adalah asam lemak yang terdiri dari asam miristat 1-3%, asam palmitat 35-40%, asam oleat 38-40%, asam stearat 3-6%, dan asam linoleat 5-11%. Asam lemak tidak lain adalah asam alkanoat atau asam karboksilat berderajat tinggi. Rantai C-nya lebih besar 6 dan tidak mempunyai cabang. Dengan mengetahui sifat fisika dan kimia jenis-jenis asam lemak pada minyak sawit, maka kita dapat memproses dan mengendalikan sifat-sifat minyak. Saya Hafizatul Ilma dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.